Bapak minta kamu harus mengadakan uang 15 juta sebulan, karena kita harus menyicil sama juragan itu 15 juta per bulan selama 2 tahun. Apa Pak? Kok bisa sih Bapak gitu banget menggadaikan sertifikat rumah kita Pak? Aku gak ngerti lagi sama jalan pemikiran Bapak loh. Yang ada juga ini malah bikin kita makin banyak hutang Pak. Enggak, Nanda gak mau bayarin. Dasar anak tidak tahu balas budi. Asal kamu tahu ya, Bapak punya banyak hutang juga bekas biayain kamu sekolah tahu. Hari ini masak apa ya? Di saat orang-orang bingung masak apa karena bosan makan, aku bingung masak apa karena gak ada bahan makanan yang bisa dimakan dan dimasak. Semoga hari ini Bapak pulang bawa uang, walaupun gak banyak. Semoga cukup beli beras 1 kilo aja. Alhamdulillah, akhirnya Bapak pulang juga. Ibu pasti udah nungguin Bapak ya? Iya Pak, dari tadi Ibu nungguin Bapak. Ibu udah masak belum? Belum Pak, Ibu nunggu Bapak buat beli beras. Soalnya nggak ada beras sama sekali Pak. Ini Bu, hari ini Bapak cuma bisa kerja manggul. Upah Bapak juga hari ini gak banyak. Bapak cuma dapat upah 30.000 aja. Apa Pak? 30.000? Cukup apa Pak? Uang 30.000? Ibu rasa sih nggak bakal cukup. 30.000 mah Pak. Harga beras aja sekarang udah berapa 1 kilo Pak? Ya mau gimana lagi Bu, hari ini penghasilan Bapak cuma segitu. Emangnya tadi Bapak kerja apa Pak? Tadi Bapak kerja manggul di pasar. Pak, sampai kapan sih kita miskin begini Pak? Dari awal nikah sampai punya anak sekolah SMK, masih aja kerja serabutan Pak. Mau gimana lagi Bu, Bapak hanya mampu segini. Bapak juga gak bisa menakar kemampuan Bapak. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Bu, ada makanan gak di dalam? Nanda lapar nih Bu. Tadi pas pagi kan gak sarapan. Udah gitu kan gak bawa bekal juga sekolahnya. Nanda lapar banget nih Bu. Aduh sayang, maaf, Ibu belum masak. Bapak baru pulang soalnya. Tadi Ibu gak punya uang buat beli beras, jadi harus nunggu Bapak. Oh gitu ya Bu. Ya udah deh, Nanda minum aja dulu Bu. Nanti habis minum Nanda tidur. Semoga habis bangun tidur Ibu udah selesai masak ya. Iya Nanda sayang, ini Ibu juga mau beli beras kok. Ya udah, Nanda masuk dulu ya Bu. Kasihan dia, pasti lapar banget. Ya iyalah Pak, pasti lapar banget. Gimana nggak lapar? Dia aja nggak sarapan. Ya sama loh, Bapak juga. Ya udah Pak, kalau gitu Ibu ke warung dulu ya, mau beli beras. Iya Bu. Ya Allah, kapan ya aku kaya? Aku kok miskin banget sih? Aku juga pengen banget ngerasain jadi orang kaya loh. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan ya. Nanda, maaf ya, hari ini kita cuma bisa makan pakai mie aja. Udah gak apa-apa Bu, intinya kita bisa makan aja. Nanda udah bersyukur. Karena di luar sana masih banyak yang gak bisa makan Bu. Bapak sama Ibu beruntung punya anak sebaik kamu, yang selalu legowo menerima keadaan kita walaupun seburuk apapun. Harus dong Pak. Aku mau nasinya lagi Bu. Nanda, maafin Ibu ya sama Bapak ya. Ibu sama Bapak gak pernah memberikan kamu kesenangan selama kamu jadi anak kami. Bus, Ibu gak boleh ngomong gitu loh. Apapun keadaannya, aku bersyukur jadi anak kalian. Aku beruntung punya ibu dan bapak yang sayang sama aku. Nanda, kami juga bersyukur punya anak yang baik seperti kamu, yang gak pernah menuntut apapun dari bapak dan ibu. Makasih ya, kamu udah jadi anak yang baik. Bapak janji, Bapak akan mengusahakan segala hal yang terbaik buat kamu sayang. Iya Pak, makasih ya. Oh iya, ada yang mau Nanda kasih tahu sama bapak dan ibu. Ini penting, bentar ya Nanda ambil dulu. Ini Pak, Bu, ada surat dari sekolah. Surat apaan ini Nanda? Bapak sama Ibu buka aja deh. Surat penagihan Pak. Ya Allah, dari mana kita punya uang sebanyak 5 juta? Kata Pak Guru, kalau dalam waktu seminggu Nanda nggak bayar itu semua, Nanda nggak bisa ikut ujian Pak, Bu. Ya gimana ini ya? Coba sebentar ya, Ibu mau pecahin celengan Ibu. Ya, mana cukup. Cuma ada 20.000.
Masih kurang 4.980.000 lagi. Aduh, gimana ya? Pusing juga nih ngatur keuangannya. Apa yang mau diatur, Pak? Uangnya juga nggak ada. Nanti biar Bapak coba cari uang deh ya. Harus dapat, Pak. Kasihan si Nanda kalau sampai dia nggak bisa ikut ujian gara-gara nggak bisa bayar. Iya Bu, iya. Nanti Bapak coba cari pinjaman deh. Pak, Bu, maafin Nanda ya. Nanda menyusahkan kalian terus. Gak ada kata menyusahkan, Nak. Kamu ini anak kami, kamu tanggung jawab kami. Iya, Nanda, kamu memang kewajiban kami. Ya udah Nanda, Ibu, Bapak mau keluar dulu ya. Bapak coba cari pinjaman ke juragan. Juragan, saya boleh pinjam uang 5 juta buat bayaran anak saya sekolah. Kalau dia gak bayar, nanti dia gak boleh ikut ujian. Saya gak minjemin uang kecil. Kalau mau, saya kasih pinjam 50 juta. Bunganya 5% sebulan. Gimana? Mau tidak? Apa? Sebulan 5%? Yang bener aja juragan. Tapi buat apa saya minjam uang segede itu? Kamu investasi aja. Nih, uang 20 juta dalam waktu 1 tahun bisa jadi 100 juta loh. Oh, emangnya iya juragan? Kalau gitu saya mau deh juragan investasi. Ya udah, saya kasih ke kamu 30 juta ya. 20 jutanya kamu investasikan. Gimana? Saya setuju juragan. Ini uangnya ya. Ya sudah, makasih banyak juragan. Saya pulang dulu ya. Saya mau kasih uangnya ke Ananda, anak saya. Nah ini Bu, uang untuk bayar sekolahnya si Nanda. Sebagian udah Bapak investasikan sama juragan Alfa. Dalam waktu 1 tahun uang 20 juta bisa jadi 100 juta katanya. Wah, Pak, uangnya banyak banget. Ya iyalah Bu, orang Bapak minjem 50 juta. Apa, Pak? 50 juta? Yang bener aja, Pak. Ya bener Bu, ngapain Bapak bohong? Ya ampun, Pak. Uang sebanyak itu dari mana kita bayarnya? Kan kita bisa nyicil Bu. Ini demi kebaikan si Nanda loh. Semua ini Bapak lakukan demi masa depannya si Nanda, anak semata wayang kita. Kalau untuk Nanda, Ibu setuju ya, Pak. Tapi Ibu mau uangnya ya? Buat apa sih Bu? Uangnya buat Bapak usaha loh. Ya, Ibu juga kan butuh buat belanja kebutuhan sehari-hari, Pak. Enggak, pokoknya enggak boleh. Ibu harus nurut sama Bapak. Uang ini biar Bapak yang kelola ya. Ya udah, kalau emang itu buat Nanda, Ibu setuju, Pak. Tapi mana bagi duitnya ya? Malah dikasih tahu enggak ada duitnya. Enggak ngerti banget sih kamu tuh, udah ah. Ibu sama Bapak selalu bertengkar masalah uang. Sejak kecil rasanya aku sudah kenyang melihat mereka bertengkar masalah uang. Tapi meski gitu, aku sangat menyayangi mereka. Kalau lulus sekolah aku mau langsung kerja aja. Aku nggak mau kuliah-kuliah. Aku akan langsung bekerja demi membantu keuangan keluarga. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anak Ibu udah pulang. Nanda, kamu udah gajian kan? Iya udah Pak. Sini uangnya kasih ke Bapak sama Ibu semuanya. Loh Pak, kok diambil semua sih Pak? Tiap bulan loh Nanda gajian, Bapak ambil uang semuanya. Bapak butuh uang itu buat bayar hutang ke rentenir. Loh Pak, emangnya masih belum lunas juga Pak? Ya belum lah, orang uang yang dari kamu cuma dikit. Mana cukup buat bayar hutang? Kayaknya seberapa pun yang Nanda kasih emang gak pernah cukup ya Pak. Pokoknya bulan ini Bapak sama Ibu cuma Nanda kasih setengahnya dari gaji Nanda. Loh, kok kamu begitu Nanda? Kamu perhitungan banget sih sama orang tua. Kan memang udah kewajiban kamu sebagai anak untuk membantu orang tua. Apalagi dalam keadaan terdesak begini. Kalau kamu menolak berarti kamu durhaka. Apa kamu mau lihat orang tuamu mati di tangan lintah darat? Hah? Ya udah nih Pak, ambil semuanya. Gak apa-apa. Nanda mau ke rumah Angga dulu. Perkataan bapakku barusan sangat menjadi beban mental untukku. Bapak selalu aja membuat aku terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Pada satu sisi, aku emang ingin membantu orang tuaku keluar dari masalah. Tapi di sisi lain, aku juga ingin hidupku sendiri tidak terikat oleh hutang dan kewajiban yang bukan tanggung jawab gua. Bahkan gua aja nggak tahu kalau uangnya itu dipakai buat apa. Berat juga ya jadi lo Nanda. Kalau menurut gua sih sebaiknya lo pergi aja dari rumah, lo ngekos, pindah kerja keluar kota, di sana lo bisa hidup mandiri. Gua takut dibilang anak durhaka, enggak. Ya kalau gitu, lo harus mendiskusikan baik-baik sama bapak dan ibu lo. Lo bilang aja kalau lo juga punya mimpi dan keinginan lo untuk masa depan lo sendiri. Percuma enggak? Percuma. Setiap kali gua berdiskusi dengan orang tua gua, hasilnya selalu sama. Ibu dan bapak gua terus-terusan minta gua untuk mengorbankan lebih banyak. Seakan-akan gak ada habis-habisnya lah. Kalau gitu gue juga bingung harus ngomong apa ya. Lu yang sabar aja deh bro.
Ada apa lagi Agus? Ini loh juragan, saya ingin menggadaikan sertifikat rumah. Mau digadai berapa? 150 juta bisa gak juragan? Bisa, setiap bulan kamu cicil 15 juta ya. Baik juragan, saya sanggup. Sebentar saya ambil uangnya. Nah ini Pak Agus, uang 150 juta rupiah. Ingat, 150 juta ini kamu cicil sebanyak 15 juta per bulan dan selama 2 tahun atau 24 bulan ya kamu cicil. Ya baik juragan, makasih ya. Ada yang mau Bapak omongin sama kalian? Ada apa, Pak? Sertifikat rumah ini sudah Bapak gadaikan. Uangnya Bapak gunakan untuk melunasi sebagian hutang Bapak. Jadi Nanda, Bapak minta kamu harus mengadakan uang 15 juta sebulan karena kita harus menyicil sama juragan itu 15 juta per bulan selama 2 tahun. Apa Pak? Kok bisa sih Bapak? Gitu banget menggadaikan sertifikat rumah kita Pak. Aku gak ngerti lagi sama jalan pemikiran Bapak loh. Yang ada juga ini malah bikin kita makin banyak hutang Pak. Enggak, Nanda gak mau bayarin. Dasar anak tidak tahu balas budi. Asal kamu tahu ya, Bapak punya banyak hutang juga bekas biayain kamu sekolah tahu. Nanda juga gak pernah minta dilahirkan dari keluarga ini Pak. Kami melakukan semua ini untukmu Nanda, supaya kamu tidak hidup miskin seperti kami. Kamu seharusnya berterima kasih. Udahlah Pak Bu, Nanda udah gak punya harapan apa-apa lagi. Gak ada yang bisa Nanda lakukan untuk mengubah pikiran kalian. Meskipun hati Ananda ini dipenuhi oleh rasa hormat dan cinta sama ibu dan bapak, tapi Nanda juga gak bisa terus hidup dalam bayang-bayang hutang yang bukan hutang Nanda. Kamu ini benar-benar anak yang durhaka ya. Nanda bakalan pergi dari rumah ini. Nanda harap dengan ini Nanda bisa menemukan kehidupan yang lebih baik dan mungkin suatu hari nanti bisa membantu kalian dengan cara yang lebih sehat. Nanda, kamu mau kemana? Nanda! Pak, anak yang kita besarkan susah payah dari kecil ternyata cuma anak yang tidak tahu diri. Setelah dia besar dan bisa mencari uang sendiri, dia pergi meninggalkan kita. Dia sudah mengkhianati kita, Pak. Iya Bu, padahal kita banyak utang bekas membiayai dia juga loh. Loh, Bu Erno, Pak Agus, itu Nanda mau kemana? Dia anak durhaka. Dia mau pergi meninggalkan kami karena merasa sudah bisa mencari uang sendiri. Loh, kok si Nanda begitu ya? Ih, amit-amit deh tuh anak durhaka banget. Semoga anak saya mah gak begitu. Ibu, Bapak, maafin aku. Aku merasa bersalah sama kalian. Aku emang merasa kesal sama kalian. Tapi aku seharusnya tidak seperti ini. Aku pergi juga karena beban mental dan pikiran yang kalian berikan padaku. Aku gak sanggup untuk menopang semuanya sendirian. Meski aku udah pergi jauh dari rumah, aku sadar kalian berdua emang kewajibanku sebagai seorang anak. Kenapa semakin hari badanku ini makin lemah ya? Entah apa yang sebenarnya terjadi pada diriku ini. Sepertinya inilah emang jalan terbaik untukku. Pak, ada film apa ya Pak hari ini? Alhamdulillah ya Bu, sekarang kita udah bisa kredit TV. Pemirsa, laporan terkini dari penjuru kota negeri Sipira. Kejadian mengenaskan telah terjadi di dalam sebuah kosan di daerah Jalan Irian. Diduga korban tidak kelihatan keluar selama 3 bulan. Lalu warga sekitar curiga dengan kamar kosan yang mengeluarkan bau sangat busuk. Sampai pada akhirnya sang pemilik kosan membuka kosan tersebut. Dan tahu apa yang terjadi? Penasaran dong? Seorang pria muda bernama Nanda Suragus ditemukan meninggal di dalam kamar kosannya. Pria muda tersebut diduga sudah tutup usia sejak beberapa bulan yang lalu. Tim kepolisian sudah melakukan otopsi dan diduga kematiannya disebabkan oleh rasa depresi dan kelelahan mental. Udah ya, makanya buat para generasi muda jangan lupa untuk selalu menjaga kewarasan. Oh iya, korban dimakamkan di TPU Sipira. Oi, ngantuk nih. Cukup sekian berita hari ini. Bye-bye. Pak, itu Nanda Pak, anak kita Pak. Itu Nanda anak kita. Nanda, ini semua salah Bapak nak. Ini salah Bapak. Tidak seharusnya Bapak menekan Nanda. Sekarang Nanda yang menjadi korban nak. Tuh Bu, ayo kita ke pemakamannya Bu.
Nanda, maafkan ibu sayang. Maafkan ibu. Kenapa kamu pergi Nanda? Kamu kenapa ninggalin ibu? Ini salah bapak, Nanda. Maafkan bapak ya. Kini bapak sadar semua yang bapak dan ibu lakukan yang awalnya bertujuan untuk melindungi kamu justru menghancurkan hidup kamu. Penyesalan itu datangnya terlambat. Sekarang kamu sudah pergi meninggalkan kita. Maafkan bapak ya. Kepergian kamu menjadi luka yang mendalam untuk ibu dan bapak. Nanda, maafkan ibu, Nak.